Dalam episode kali ini, gua akan membahas tentang Yohanes Hus dibakar pada tiang pancang pada tahun 1415. Tonton sampai habis ya guys. أبنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Shalom Alaihem, Besem Hamasya, damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. Di awal video gue ingin menekankan bahwa setiap video yang gue buat di channel ini tentang sejarah gereja tidak bertujuan untuk mendiskreditkan salah satu denominasi dalam tubuh gereja. Setiap video yang gue bikin hanyalah menceritakan fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi di masa lalu dengan tujuan untuk pembelajaran di masa kini. Apapun denominasi gerejamu, apakah kamu seorang Kristen Ortodoks, Kristen Katolik, atau seorang Kristen Protestan, selama kamu memiliki kredo dasar yang sama dengan saya, mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penebus hidupmu, percaya pada Tritunggal Maha Kudus, dan memegang teguh pengajaran iman rasuli yang diteruskan oleh bapak-bapak gereja, maka kamu dan saya adalah saudara di dalam Kristus. Oke, sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa dukung gua dengan cara kalian pencet tombol like dan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi pas gua upload video terbaru. Terima kasih guys. Kita akan memberinya kesulitan. Will cook his goose. Kata-kata tersebut ditujukan kepada seorang yang bernama Yohanes Hus. Arti nama belakangnya adalah goose atau angsa dalam bahasanya, yaitu bahasa Ceko. Orang yang mengucapkan kata-kata di atas mengacu pada fakta bahwa Hus dibakar di tiang pancang. Namun ketika para penguasa negara dan gereja menghukum Hus, mereka sesungguhnya tanpa sadar telah menyulut api nasionalisme dan reformasi gereja. Jan Hus, juga dikenal sebagai Yohanes Hus atau Juan Hus, dilahirkan sekitar tahun 1369, adalah seorang pemikir dan reformator yang berasal dari wilayah Petuanan negara Ceko yang saat itu dikenal sebagai Provinsi Bohemia. Ia memulai suatu gerakan keagamaan yang didasarkan pada gagasan-gagasan dari John Wycliffe. Para pengikutnya dikenal sebagai kaum Husid. Gereja Katolik menganggap ajaran-ajarannya sesat dan perlu diberantas karena akan menimbulkan dogma yang salah dalam tubuh kekristenan pada masa itu. Pada tahun 1401, Yohanes Hus ditabiskan menjadi imam. Sebagian besar karirnya dihabiskan dengan mengajar di Universitas Charles di kota Praha dan berkhotbah di Kapel Bethlehem yang berpengaruh, yang letaknya tidak jauh dari universitas tersebut. Meskipun negara John Wycliffe letaknya jauh dari Bohemia, pengaruhnya telah tersebar di sana setelah Raja Richard II menikah dengan Anne, saudara perempuan Raja Bohemia. Anne telah membuka jalan bagi orang Bohemia belajar di Inggris. Dengan demikian, tulisan-tulisan Wycliffe yang berbau reformasi telah menyusup ke Bohemia. Pada dinding-dinding Kapel Bethlehem terdapat lukisan-lukisan Paus dan Kristus dengan perilaku yang berlawanan. Ketika Paus berkuda, Kristus berjalan kaki tanpa alas. Ketika Yesus membasuh kaki para muridnya, kaki Paus malah diciumi. Yohanes Hus tersinggung dengan keduniawian para agamawan pada masa itu, dan ia pun berkhotbah serta mengajar untuk melawan hal-hal tersebut sambil menekankan kesucian pribadi serta kemurnian hidup. Dengan menekankan peranan Alkitab dalam otoritas gereja, ia mengangkat pengajaran yang bersifat alkitabiah ke kedudukan penting dalam pelayanan gerejawi. Ajaran Yohanes Hus menjadi populer di kalangan umum dan beberapa dari kalangan aristokrat termasuk sang ratu. Ketika pengaruhnya di universitas bertumbuh dalam proporsi yang besar, popularitas tulisan Wycliffe pun bertambah. Uskup Agung Praha menolak ajaran Yohanes Hus.
ia memerintahkan Hus untuk berhenti berkhotbah dan meminta universitas untuk membakar tulisan-tulisan Wycliffe. Ketika Yohanes Hus menolak perintahnya, uskup agung tersebut memutuskan untuk menghukumnya. Sekitar tahun 1408, Universitas Praha tercabik-cabik oleh skisma kepausan yang berkelanjutan. Dalam pertikaian ini, Gregorius XII dan Benediktus XII yang kini dianggap sebagai anti-paus sama-sama mengklaim kedudukan sebagai paus. Raja Wenceslaus merasa Gregorius XII akan mencampuri rencananya untuk dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci. Karena itu, ia menolak Gregorius dan memerintahkan para pejabat gerejanya untuk bersikap sama sekali netral terhadap kedua paus, dan mengatakan bahwa ia pun menuntut hal yang sama dari universitas tersebut. Namun, Uskup Agung Zbigniew Zajíc tetap setia kepada Gregorius. Yohanes Hus setuju meninggalkan Praha untuk membantu kota itu, tetapi ia senantiasa menarik massa seperti ketika ia berkhotbah di gereja dan mengadakan persekutuan-persekutuan di dalam komunitas-komunitas rakyat jelata yang menerimanya. Yohanes Hus mengembangkan perlawanan terhadap kaum rohaniwan bukan saja dengan meninggalkan gaya hidup rohaniwan yang amoral dan mewah, tetapi menegaskan bahwa hanya Kristus sajalah kepala gereja dan bukan yang lain. Dalam bukunya On the Church, ia membela otoritas kaum rohaniwan, namun menekankan bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Paus ataupun uskup, tambahnya, tidak dapat menciptakan doktrin yang berlawanan dengan Alkitab. Tidak juga seorang Kristen sejati yang dapat patuh pada perintah rohaniwan jika ternyata hal itu jelas-jelas salah. Pada tahun 1414, Hus dipanggil dalam Konsili Konstans untuk mempertanggungjawabkan ajarannya. Kaisar dari Kekaisaran Romawi Suci yang hidupnya terbilang saleh, yaitu Kaisar Sigismund, menjanjikan keamanannya. Namun konsili telah mengambil sikap bagi Yohanes Hus. Setibanya di sana, Hus langsung ditangkap. Konsili mengutuk baik ajaran Wycliffe maupun Yohanes Hus. Ketika ia diserang, ia menolak menyangkal pernah menyatakan bahwa apabila seorang paus atau uskup berada dalam dosa, maka ia bukan lagi paus atau uskup. Secara lisan, Hus telah menyertakan juga sang raja dalam daftar tersebut. Kaisar Sigismund memanggil konsili itu untuk memperbaiki skisma kepausan, dan mereka telah melakukannya. Tetapi tentunya tidak ada konsili yang dapat memulihkan otoritas seorang paus akan membebaskan seorang pemberontak yang mempertanyakan hak tersebut. Walau terkuras karena masa penjara yang panjang, mengidap penyakit, dan kurang tidur, Yohanes Hus tetap menyatakan bahwa ia tidak bersalah dan menolak melepaskan apa yang menjadi pendiriannya. Dalam konsili itu, ia berseru, "Meskipun ditawarkan sebuah kapel penuh dengan emas, saya tidak akan mundur dari kebenaran." Pada tanggal 6 Juli 1415, gereja dengan resmi mengutuk Yohanes Hus dan menyerahkan kepada para otoritas sekuler untuk segera menghukumnya. Dalam perjalanan menuju tempat ia dieksekusi, Hus melewati halaman sebuah gereja. Di sana terlihat kobaran api unggun yang dibuat dari buku-buku yang ia tulis. Sambil tertawa, ia mengatakan kepada orang-orang di jalan supaya jangan mempercayai kebohongan yang beredar tentang dirinya. Ketika ia tiba di tempat ia akan dibakar di atas tiang pancang, pejabat pemerintah yang bertugas menyarankan agar Yohanes Hus menarik kembali pandangannya. "Allah adalah saksi saya, bukti yang mereka kemukakan adalah salah. Saya tidak pernah mengajar atau berkhotbah kecuali dengan maksud memenangkan manusia jika mungkin dari dosa mereka. Hari ini saya akan mati dengan gembira." Demikian kata-kata yang diucapkan Yohanes Hus sebelum ia dibakar pada tiang pancang. Setelah ia meninggal, abu jasad Yohanes Hus ditaburkan di sebuah sungai. Kematiannya yang dihadapinya dengan berani meningkatkan martabatnya.
Dipicu dengan semangat kebangsaan dan keagamaan, para pengikut Hus kemudian memberontak melawan gereja Katolik dan kekaisaran yang didominasi oleh Jerman. Mereka menggulingkan keduanya secara efektif. Walaupun Paus mencoba dengan segala upaya menindas gerakan ini, namun gerakan ini tetap bertahan sebagai gereja independen, yaitu Unitas Fratrum atau yang kita kenal dengan nama Persatuan Persaudaraan. Keberhasilan besar Yohanes Hus di negara kelahirannya terutama disebabkan oleh aktivitas pastoralnya yang tidak tertandingi, yang jauh lebih baik daripada aktivitas para pengkhotbah lama terkenal lainnya di Bohemia. Yohanes Hus sangat mementingkan khotbahnya dan tahu bagaimana membangkitkan antusiasme massa. Isi khotbah-khotbahnya seringkali membakar semangat. Ia menceritakan perselisihannya dengan para atasan rohaninya, mengecam peristiwa-peristiwa kontemporer, atau menghimbau kepada jemaatnya untuk menjadi saksi atau hakim. Sikap inilah yang menyebabkan pengikutnya terus berlipat ganda, dan dengan demikian ia menjadi murid sejati dari gurunya, John Wycliffe, si orang Inggris, tanpa ia sendiri harus menjadi seorang teoretikus dalam masalah-masalah teologis. Sahabat dan pengikut setia Hus, Hieronymus dari Praha, ikut mengalami nasib yang sama, meskipun ia baru meninggal setahun kemudian pada tahun 1416. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi kalian yang gak sempat nonton video dan mungkin lebih nyaman dengerin audio, kalian bisa dengerin konten yang sama di platform Spotify. Link Spotify gua taruh di kolom deskripsi ya guys. Dan bagi kalian para YouTuber Kristen atau yang mungkin bukan YouTuber tapi pengen mengenal lebih dalam tentang iman Kristen yang benar, yang sesuai dengan ajaran bapak-bapak gereja, ayo join di Keluarga Iman Rasuli, komunitas YouTuber Kristen yang memegang teguh pengajaran rasul-rasul. Kalian akan diperlengkapi dengan materi-materi pengajaran dari pengajar-pengajar yang berkualitas tentunya. Di antaranya pemilik channel Verbum Veritatis, Dr. Deking Gadas, pemilik channel Inyo Manis, Pak Gracia Pelo, dan pemilik channel Apologia Historia, Pak Jimmy Jeffrey. Kelas pengajaran dan materinya gratis ya guys, kalian gak perlu bayar. Kalian hanya tinggal ikut aja kelasnya di Zoom meeting melalui link yang nanti akan diarahkan oleh para admin. So, tunggu apa lagi? Langsung aja join dengan cara kalian klik link yang gua taruh di kolom deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom Aleichem, Besem Hamashiach, damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. Abana alladhi fis samawati liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakum masyiatuka kama fis sama'i kadzalika 'alal ardh.